Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Mutia Balkis Winanda dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Pendidikan Matematika, kelas PMM 1. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran materi bahasa Indonesia tentang paragraf. Ada beberapa istilah dan satuan dalam ilmu bahasa. Suatu bahasa dimulai dari yang terkecil yaitu bunyi hingga yang terbesar yaitu wacana. Bunyi adalah satuan terkecil dari suatu bahasa yang dapat menunjukkan perbedaan makna. Yang kedua, kata atau morfem. Kata atau morfem adalah sederetan huruf yang memiliki sebuah arti. Yang ketiga, frase. Frase adalah gabungan kata yang bersifat non-predikatif. Yang keempat adalah klausa. Klausa adalah sekumpulan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Berikutnya yang kelima yaitu kalimat. Kalimat yaitu rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri yang menyatakan makna lengkap. Adapun yang keenam adalah paragraf. Paragraf adalah gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan. Nah, yang terakhir adalah wacana. Wacana adalah kesatuan makna dalam suatu bangun bahasa. Seperti yang kita ketahui, dari urutan yang sebelumnya, paragraf dan wacana merupakan suatu pembicaraan dan tulisan yang kompleks, sehingga menjadi satuan terbesar dalam ilmu bahasa. Sebuah tulisan memerlukan paragraf, yaitu tulisan yang agak menjorok ke dalam. Antara 5-7 ketukan, satu paragraf sekurang-kurangnya 2 kalimat. Artinya, jika paragraf itu terdiri dari 2 kalimat, maka kalimat pertama adalah kalimat utama dan kalimat kedua adalah kalimat penjelas. Paragraf yang dibuat oleh pengarang tentunya memiliki beberapa fungsi yang berguna untuk memudahkan pengarang dalam membuat tulisan. Adapun fungsi dari paragraf adalah yang pertama, memudahkan bagian kecil gagasan utama karangan. Yang kedua, memudahkan pemahaman jalan pikiran pengarang dengan cara memisahkan pikiran utama yang satu dari yang lainnya. Yang ketiga, pengarang melahirkan pikiran secara sistematis. Yang keempat, pembaca mudah mengikuti dan memahami alur pikiran pengarang. Yang kelima, membentuk penggalan-penggalan pikiran pengarang. Yang keenam, sebagai tanda pikiran baru dimulai. Ketujuh, memungkinkan perhentian lebih lama daripada akhir kalimat dan konsentrasi terhadap pikiran utama. Adapun syarat-syarat dalam pembentukan paragraf. Yang pertama, kesatuan, kepaduan, relevan, dan pengembangan. Kesatuan ialah dalam suatu paragraf hanya berisi satu pikiran utama. Kepaduan, hubungan antara kalimat dan suatu paragraf berkaitan. Relevan, isinya relevan dengan karangan. Yang keempat, pengembangan. Sebuah kalimat utama dalam sebuah paragraf dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Pembentukan paragraf yang baik kiranya memerlukan beberapa unsur. Yang pertama, kesatuan.
Kalimat-kalimat dalam satu paragraf harus menggambarkan hubungan dan menunjukkan ikatan untuk mendukung satu gagasan dan pikiran sebagai pokok pikiran. Kesatuan berarti ada hubungan mengenai masalah dan tema dalam pengembangan. Contohnya, yang kedua, koherensi. Kekompakan hubungan antara sebuah kalimat dengan kalimat lainnya yang membentuk satu paragraf. Koherensi atau kepaduan yang baik terjadi hubungan timbal balik antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Misalnya, dalam kalimat awal menjelaskan tentang keindahan alam Indonesia, maka dalam paragraf tersebut berisi hal yang sama. Yang ketiga, pengembangan. Gambaran mengenai kesatuan dan penyatuan akan jelas terlihat dalam pengembangan paragraf. Informasi-informasi dan keterangan yang diberikan ada hubungannya dengan kalimat-kalimat yang harus berkembang dalam paragraf tersebut. Adapun unsur paragraf yang lain ialah transisi, yaitu mata rantai penghubung antara paragraf. Yang kedua, kalimat topik, kalimat yang mengungkapkan secara jelas gagasan atau ide dalam setiap paragraf. Yang ketiga, kalimat penjelas, kalimat yang menjelaskan atau memperluas pemaparan ide pokok. Yang keempat, kalimat penyimpul, kalimat kesimpulan atau ringkasan isi dari kalimat penjelas yang terdapat pada paragraf. Adapun kerangka struktur paragraf adalah: yang pertama, kalimat utama pada awal paragraf dan diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Yang kedua, kalimat utama pada akhir paragraf dan didahului dengan kalimat-kalimat penjelas. Yang ketiga, kalimat utama terdapat pada awal dan akhir paragraf diselingi dengan kalimat-kalimat penjelas. Adapun jenis-jenis paragraf ialah berdasarkan sifat dan tujuan, berdasarkan letak gagasan utama, dan berdasarkan isi. Yang pertama, paragraf pembuka memiliki peran sebagai pengantar bagi pembaca untuk sampai pada masalah yang akan diuraikan oleh penulis. Yang kedua, paragraf penghubung. Fungsi dari paragraf penghubung ini untuk menguraikan masalah yang akan dibahas oleh seseorang penulis. Semua inti persoalan yang akan dibahas oleh penulis diuraikan dalam paragraf ini. Nah, adapun yang terakhir, paragraf penutup yang bertujuan untuk mengakhiri sebuah karangan atau tulisan. Paragraf ini bisa berisi tentang kesimpulan masalah yang telah dibahas dalam paragraf penghubung, atau bisa juga berupa penegasan kembali hal-hal yang dianggap penting dalam uraian-uraian sebelumnya. Jenis paragraf berdasarkan kalimat utamanya atau berdasarkan gagasan utamanya. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif yang dikembangkan dari sebuah pernyataan umum yang kemudian dijelaskan dengan beberapa pernyataan khusus. Dengan kata lain, paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan atau kalimat utamanya terletak di awal paragraf.
Contohnya, benda cagar budaya di Indonesia menjadi incaran kolektor. Salah satu benda tersebut adalah arca Aksoboya Buddha yang sedang duduk bersila dengan kedua telapak tangan di atas paha. Benda seni tersebut tergolong barang dagangan yang harganya tak ternilai. Penawaran sempat dibuka dengan harga 300.000 US atau sekitar 3 miliar rupiah. Harga selangit itulah yang ditawarkan Balai Lelang Christie's di New York. Paragraf induktif. Paragraf induktif paragraf yang dikembangkan dari beberapa pernyataan khusus yang kemudian disimpulkan ke dalam sebuah pernyataan umum. Dengan kata lain, paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan atau kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Contohnya, untuk menjadi karyawan PT Digital Modern, syarat utamanya adalah sarjana. Akan tetapi, tidak cukup sarjana saja. Calon karyawan harus memiliki indeks prestasi bagus di perguruan tingginya, minimal 2,75. Calon karyawan juga harus menguasai salah satu bahasa asing, baik Inggris ataupun Mandarin. Jika semua persyaratan administratif sudah terpenuhi, mereka harus lulus serangkaian tes yang diselenggarakan oleh PT Digital Modern. Jadi, memang tidak mudah untuk mendapat diterima menjadi karyawan PT Digital Modern. Paragraf campuran. Paragraf campuran yang dikembangkan dari sebuah pernyataan umum yang dijelaskan oleh beberapa pernyataan khusus dan kemudian diakhiri dengan menegaskan kembali pernyataan umum sebelumnya. Dengan kata lain, paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan ditegaskan kembali di akhir paragraf. Contohnya, benda cagar budaya di Indonesia menjadi incaran kolektor. Salah satu benda tersebut adalah arca Aksoboya Buddha yang sedang duduk bersila dengan kedua telapak tangan di atas paha. Benda seni tersebut tergolong barang dagangan yang harganya tak ternilai. Penawaran sempat dibuka dengan harga 300.000 US atau sekitar 3 miliar rupiah. Harga selangit itulah yang ditawarkan Balai Lelang Christie's di New York. Hal ini membuktikan bahwa benda peninggalan sejarah bangsa Indonesia banyak diburu oleh para negara asing. Berikutnya, paragraf tersirat. Paragraf tersirat, paragraf yang seluruh kalimatnya membangun satu gagasan utama. Artinya, seluruh kalimat dalam paragraf tersebut adalah kalimat utama. Sehingga, untuk menentukan gagasan utama paragraf tersirat, kita harus menyimpulkan sendiri. Paragraf tersirat biasanya terdapat pada wacana-wacana yang bersifat deskriptif seperti pada karya sastra. Contohnya, cerpen, novel, dan lain sebagainya. Contohnya, desa itu tidak indah, nyaris buruk, dan ternyata juga tidak makmur dan subur. Mereka semakin terkejut lagi waktu menemukan rumah Mbok Ja, kecil, miring, dan terbuat dari gedek dan kayu murahan. Tegalan yang selalu diceritakan ditanami dengan palawijaya, nyaris gundul, tidak ada apa-apanya. Gagasan utama paragraf tersebut adalah keadaan atau kondisi tempat tinggal Mbok Ja. Paragraf narasi. Paragraf narasi adalah sebuah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa tertentu yang disusun secara urut. Paragraf ini berfungsi untuk menghibur para pembacanya. Adapun ciri-ciri dari paragraf narasi, yang pertama, memiliki tokoh, konflik, dan setting. Yang kedua, memiliki alur yang diceritakan secara urut. Dan yang ketiga, memiliki sudut pandang. Contohnya,
Ketika aku sedang dalam perjalanan menuju sekolah, aku melihat Budi yang sedang berjalan dengan sangat cepat. Dia terlihat seolah-olah dikejar sesuatu, padahal waktu itu jam masih menunjukkan pukul 7. Karena merasa penasaran, aku mengikutinya dari belakang. Akan tetapi, aku pun begitu terkejut melihat karena Budi tidak menuju ke arah sekolah. Aku pun merasa curiga dengan sikapnya. Kemudian, aku memanggilnya, dan benar saja wajah Budi terlihat sangat gugup dan ketakutan. Ternyata dia ingin membolos sekolah waktu itu. Untungnya aku mengetahui rencananya itu sehingga dia membatalkannya. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah sebuah paragraf isinya berupa pendapat-pendapat yang diungkapkan oleh penulisnya. Paragraf ini bertujuan untuk memberikan sebuah pandangan terhadap suatu permasalahan kepada pembaca. Adapun ciri-ciri dari paragraf argumentasi ini. Yang pertama, paragraf ini merupakan tulisan non-fiksi atau ilmiah. Yang kedua, mengikut sertakan alasan-alasan yang kuat berupa data maupun fakta agar pembaca mempercayainya. Yang ketiga, memiliki kesimpulan di akhir paragraf sebagai penguat dari pendapat-pendapat yang telah dipaparkan sebelumnya. Contohnya, setelah lulus dari SMA, langkah selanjutnya adalah menuju dunia perkuliahan. Di sana Anda akan memilih satu konsentrasi studi atau jurusan. Tetapi memilih jurusan perkuliahan tidaklah semudah yang dibayangkan. Perlu beberapa pertimbangan agar Anda tidak salah dalam memilihnya. Memilih jurusan haruslah sesuai dengan minat dan bakat, karena jika salah dalam mengambil jurusan, maka kehidupan kampus akan terasa sangat sulit. Di samping itu, pilihlah jurusan yang memiliki prospek yang cerah. Jika memilih jurusan yang prospeknya cerah, maka Anda tidak akan sulit dalam mencari hal pekerjaan setelah lulus. Oleh karena itu, sebelum memilih jurusan, pertimbangkan dengan sangat matang agar tidak salah paham dalam memilih adrensimen. Kemudian paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah sebuah paragraf yang berisi tentang informasi-informasi yang berupa pengetahuan atau berita. Paragraf ini bertujuan untuk memberikan informasi yang sangat jelas kepada para pembacanya tentang topik yang disampaikannya. Adapun ciri-ciri dari paragraf eksposisi, yang pertama, bersifat ilmiah atau non-fiksi, yang kedua, memiliki tujuan informatif, yang ketiga, ditulis dengan berdasarkan fakta ataupun hasil dari sebuah penelitian, yang keempat, menyertakan bukti-bukti berupa data seperti tabel, grafik, dan sumber data lainnya, yang kelima, tidak berusaha mempengaruhi pembacanya. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old, remember that I told you I'll find my way back home. I could never let you go, couldn't run away if I tried, 'cause even when I'm all alone, you got a hold of my mind, and I'll always let you know that I'm always gonna hold on. And I told you right from the start, you just say the word and I go. No, it doesn't matter how far, 'cause your love is all that I know. Baby, you just stay where you are, and you know I won't be too long. Hold on, hold on. Remember when I told you no matter where I go. Contohnya, susu adalah minuman yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Hal ini dikarenakan susu banyak mengandung vitamin dan mineral yang sangat berguna. Kandungan yang paling banyak di dalam susu adalah kalsium. Zat inilah yang akan membuat tubuh dan tulang kita menjadi kuat. Bahkan, susu juga bisa membantu pertumbuhan tulang agar menjadi lebih tinggi. Selain kalsium, susu juga memiliki kandungan protein.
Zat ini sangat dibutuhkan untuk membangun sel-sel di dalam tubuh. Terlebih lagi, susu juga memiliki lemak. Lemak inilah yang akan digunakan sebagai sumber energi di dalam tubuh. Oleh karena itu, meminum susu sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Adapun paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah sebuah paragraf yang berisi tentang gambaran-gambaran suatu benda atau objek. Paragraf ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas tentang suatu benda atau objek lainnya, seolah-olah si pembaca merasakan atau melihat sendiri objek tersebut. Adapun ciri-ciri dari paragraf deskripsi. Yang pertama, penggambaran benda atau objek dengan melibatkan panca indera, seperti bentuk, rasa, warna, suara, dan lainnya. Yang kedua, menggambarkan suatu benda atau objek dengan sangat jelas. Dan yang terakhir ketiga, ialah banyak ditemukan kata-kata sifat, misalnya tinggi, rendah, baik, jahat, dan lainnya. Contohnya, tempat tinggalku tidaklah begitu besar. Rumahku hanya memiliki luas sekitar 68 meter kuadrat. Dengan luas seperti itu, aku hanya memiliki 3 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tamu, keluarga, dan dapur. Ruang tidur utamanya terletak di samping ruang tamu, sedangkan ruang tidur lainnya berdekatan di dekat ruang keluarga. Sementara itu, dapur rumahku tidak begitu besar. Luasnya hanya sekitar 10 meter pangkat kuadrat. Tepat di tengah-tengah dapurku terdapat meja makan yang terbuat dari kayu. Kamar mandi kami yang hanya satu terletak di samping dapur dekat pintu menuju halaman luar. Meskipun tidak begitu besar, rumahku sangatlah nyaman untuk ditempati. Yang kelima, paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah sebuah paragraf yang berisi ajakan atau imbuhan yang ditujukan kepada para pembacanya. Paragraf ini bertujuan untuk mempengaruhi pembacanya agar mempercayai atau melakukan apa yang disampaikan oleh penulis di dalam tulisannya. Adapun ciri-ciri dari paragraf persuasi. Yang pertama, menggunakan bahasa-bahasa yang menarik untuk mempengaruhi pembacanya. Yang kedua, menggunakan kata-kata ajakan, misalnya, ayo, marilah, laksanakanlah, dan lain-lain. Yang ketiga, memiliki fakta-fakta agar pembacanya mempercayai apa yang disampaikan. Contohnya, sampah yang menumpuk adalah sesuatu yang menjijikkan. Tumpukan sampah ini bahkan bisa menimbulkan bau yang tidak sedap. Selain itu, tumpukan sampah juga bisa menjadi sarang penyakit. Banyak sekali penyakit yang ditimbulkan dari sampah-sampah yang menumpuk. Di antaranya adalah diare, demam berdarah, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama membersihkan sampah yang berserakan agar tidak menumpuk sehingga kita semua bisa terbebas dari bahaya sampah yang bisa ditimbulkan. Adapun kegunaan dari paragraf. Yang pertama, sebagai penampung fragmen atau petikan ide pokok atau gagasan pokok keseluruhan paragraf. Yang kedua, alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulisnya. Yang ketiga, penanda bahwa pikiran baru dimulai. Yang keempat,
bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Yang kelima, dalam rangka keseluruhan karangan, paragraf dapat berguna bagi pengantar, transisi, dan penutup. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya Mutia Balkis Winanda mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.